eh, cahaya atau nature of light ini. Jadi makalah-makalahnya kemarin yang sudah dipaparkan, ada perbaikan dari saya, itu harus diperbaiki. Harus diperbaiki nanti baru dikumpul lagi ke saya dalam bentuk hard copy-nya nanti. Jadi mungkin ada beberapa makalah itu kan, yang nanti setelah meet nanti baru dikumpulkan ke saya, jumpai saya untuk dikumpulkan yang sudah diperbaiki ya, yang sesuai dengan saran-saran kita ketika kita eh, diskusi di ruang Zoom ini, maka itu diperbaiki. Sekarang kita masuk pembahasan kita ke listrik dan magnet. Jadi ini juga sesuai dengan pembahasan kita di awal, ini juga merupakan besaran-besaran fisika. Jadi listrik dan juga magnet adalah gejala-gejala fisika. Berbeda dengan kalau di listrik itu misalnya pembangkit tenaga uap, ya bahan batu baranya sebagai pembakarnya itu adalah proses kimia. Tapi kalau di listriknya sendiri arus listrik, kemudian juga tegangan dan lain sebagainya itu adalah proses-proses fisika dan juga magnet. Jadi kalau kita berbicara mengenai listrik magnet itu, tentunya kita tidak terlepas dari yang namanya elektron. Nah, kita sendiri juga jurusan elektro itu kan berasal dari kata elektron. Nah, karena memang identik orang listrik itu dengan elektron. Ada elektron bebas namanya. Elektron yang berada di luar ikatan dapat beredar bebas dengan adanya gaya luar. Nah, jadi ini konsep awal daripada listrik itu. Kalau kita belajar dulu kimia, kita belajar mengenai sistem periodik unsur. Ini yang jurusan IPA lah ya, jurusan IPA, jurusan IPS pasti mungkin nggak belajar. Sistem periodik unsur. Jadi sistem periodik unsur itu dia membagi eh, unsur-unsur, unsur-unsur dengan berdasarkan elektron terluarnya atau katakanlah elektron valensinya. Jadi elektron terluarnya itu misalnya sebagai contoh hidrogen. Hidrogen itu punya muatan positif pada kulit terluarnya. Nah, jadi muatan positif H plus. Kemudian kalau Cl, Cl itu muatan negatif atau ada elektron di kulit terluarnya itu ada satu elektron. Itulah yang namanya elektron bebas, yang mana dia pasti belum seimbang dan mencari kawan. Nah, mencari kawan. Jadi kalau misalnya tadi H pada kulit terluarnya terdapat eh, muatan positif, kemudian ketemu dengan Cl yang punya satu muatan negatif atau elektron, maka elektron dan hole ataupun muatan positif, jadi muatan positif ini juga bisa dikatakan hole atau lubang, karena dia sebenarnya kan nggak seperti ini kan di elektron yang ada di unsur-unsur itu kan nggak ada tanda positif, tanda plus, tanda minus seperti ini. Tapi dia berdasarkan gayanya. Gayanya kalau dia elektron itu dia mempunyai gaya tertentu yang besarnya itu ada kan elektron volt namanya kan. Nah, ini elektron terluar inilah yang nanti bisa dia ditangkap oleh elektron terluar daripada atom yang lain sehingga dia bisa mengakibatkan adanya gaya tarik menarik. Nah, sekarang muatan atom, atom dapat bermuatan netral, positif dan negatif. Nah, jadi kalau atom netral itu dia antara positif dan negatif itu dia sudah ada pasangannya. Kemudian kalau atom positif itu terdapat kelebihan dia muatan positif. Kemudian kalau atom negatif terdapat kelebihan satu atom negatif, satu atau lebih. Nah, bisa juga lebih ya.
Nah, sekarang kita mengenal sedikit mengenai medan listrik. Nah, tentunya kita akan sering bertanya-tanya ya, apa itu medan listrik? Eh, apa itu gejala yang diakibatkan oleh medan listrik? Jadi kita orang elektro ini paling sering berhadapan dengan medan listrik. Karena medan listrik itu diakibatkan oleh ini gambar ini kan, oleh satu muatan yang bulat ini, positif ataupun negatif ini akan menimbulkan eh, gaya tarik yang mengakibatkan kenapa dikatakan medan listrik? Karena dia gaya tarik yang menyebabkan elektron itu bergerak. Nah, listrik kan ada harus elektron bergerak kan atau muatan bergerak. Nah, sehingga dengan atom yang positif ini maka dia akan menarik muatan lain sehingga mengakibatkan gerakan muatan. Gerakan muatan itulah yang namanya listrik. Jadi ini kita di gambar ini ada Q dengan muatan positif banyak ini kan. Maka dia akan menghasilkan E. Nah, satu muatan positif ini atau disimbolkan dengan Q0 ini akan mengakibatkan medan listrik E. Setiap muatan. Nah, bayangkanlah kalau banyak muatan gini maka akan banyaklah em, medan listrik yang dihasilkannya. Nah, gambar 23 ini menunjukkan bahwa a small positive test charge QO placed at the point P. Jadi dia diletakkan pada titik P yang mendekati pada objek yang membawanya menjadi muatan yang lebih positif, yaitu sebesar Q. Sehingga dia akan menghasilkan medan E dengan huruf besar, huruf tebal, kemudian dikasih tanda panah yang menyatakan besaran vektor. Menyatakan besaran vektor, makanya dia ditebali, kemudian ada tanda panahnya. Kemudian ada dia bergerak dari muatan Q. Ini kan ini muatan Q0 pada titik P, ada nggak tanda panah kuning, oranye ini ke kanan dengan medan listrik E. Jadi kalau arahnya ke kanan, E-nya itu akan berbeda dengan ketika arahnya ke kiri. Makanya dia dikatakan besaran vektor karena dia dipengaruhi oleh arahnya. Nah, seperti ini. Ini gambar sebelah kiri ini grafisnya, kemudian gambar kanan ini gambar aslinya. Jadi kalau ada dua muatan seperti ini, maka gayanya itu bukan tarik-menarik lurus dari muatan satu ke muatan ini garis lurus seperti itu, tapi bentuknya adalah melengkung. Nah, seperti yang gambar sebelah kiri ini. Jadi dia ke segala arah. Nah, kemudian tujuannya adalah menuju muatan yang berlawanan kalau positif dengan negatif. Nah, kalau muatannya sama, maka bentuknya akan seperti ini. Nah, dia di setiap muatan ini kan seperti apa ya? Seperti kalau kita dulu menggambar matahari ada tanda panah di luarnya, maka ketika dia menjumpai atau berdekatan dengan muatan yang berbeda seperti ini, positif dengan negatif, maka dia akan menuju muatan yang berlawanan tadi. Yang positif akan menuju negatif, negatif menuju positif. Nah, berbeda kalau dia muatannya itu sama, maka dia akan saling tolak menolak. Gayanya itu akan berlawanan. Nah, sehingga dia akan saling tolak menolak muatan yang sama. Kemudian sifat muatan listrik itu dia bisa berpindah atau mengumpul. Nah, jadi kalau kita berbicara tadi kan mengenai pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), solar cell itu fungsinya adalah mengumpulkan muatan-muatan listrik. Nah, mengumpulkan sehingga muatan itu sama. Kiri positif, kanan negatif. Sehingga kalau udah muatan itu tak berkumpul, maka kita hubungkan, dia akan membuat aliran. Karena positif itu kan selalu mencari negatif, negatif juga akan mencari positif. Kalau dihubungkan dia, maka akan mengalir atau eh, lari dia menuju muatan yang berbeda tadi. Nah, lari itu melalui kabel penghantar yang akan menghasilkan arus listrik. Begitu juga dengan ini, muatan listrik tadi ini akan terkutup dia ini positif semua pada dinding balon ini kalau digosok-gosokkan. Kemudian pada
apa katakanlah ini apa untuk menggosoknya ini ntar roll atau dinding katakanlah yang halus akan timbul muatan negatif yang terkumpul di sebelah sini kanan positif karena pada prinsipnya semua benda itu adalah netral. Tapi karena dia digosok-gosokkan akan timbul muatan negatif di sebelah sini. Kemudian kalau didekatkan dengan balon, lah balon ini pasti akan lengket karena ada positif dan negatif yang berdekatan akan saling tarik menarik. Nah, jadi begitu penjelasannya. Kenapa kalau kita menggosok-gosokkan sisir ataupun menggosok-gosokkan eh, roll misalnya kan, atau mistar, maka dia akan muncul listrik statis. Listrik statis itu yaitu muatan-muatan tadi. Muatan-muatan tadi, kalau dia bermuatan eh, positif, dia akan mengumpul di satu sisi. Kemudian kalau muatan negatif akan mengumpul juga. Nah, dalam fisika yang merumuskan mengenai eh, atraksi ataupun gerakan daripada muatan listrik itu namanya Coulomb. Coulomb ini ada hukumnya namanya hukum Coulomb yang me- sorry, yang menceritakan tentang eh, gaya tarik menarik ataupun tolak menolak daripada dua muatan. Nah, kalau kita lihat di sini, ini di gambar ini yang warna biru Q1, yang warna merah Q2, maka karena dia muatannya berbeda, dia akan tarik menarik. Nah, ada ini F21 ini artinya gaya pada eh, benda satu akibat dua. Kemudian F12 gaya pada benda dua akibat satu. Maka dia akan tarik menarik. Kemudian kalau dia berlawanan, muatannya sama, maka dia akan mendapatkan gaya tolak menolak yang berlawanan. Sehingga gayanya sama tadi ya, F21 itu adalah gaya pada muatan satu akibat dua, gaya tolaknya. Kalau yang di bawah ini gaya tolaknya nih. Kemudian ada F12, gaya pada muatan dua akibat gaya tolak daripada muatan satu. Rumusnya ini sebelah kiri ini yang diarsir warna kuning. F elektron itu, F itu gaya, elektron, satunya Newton, sama dengan KE atau konstanta kali Q1, Q2, harga mutlak. Karena dia kalau dibilang harga mutlak itu berarti besarannya itu tetap tidak lagi menjadi besaran vektor, tapi sudah skalar. Kemudian dibagi R kuadrat. R kuadrat ini adalah jarak antara Q1 dengan Q2. Kenapa R kuadrat? Karena tadi kan berbentuk jari-jari lingkaran. Nah ini tadi. Bentuk gayanya itu adalah melingkar. Maka di bawahnya R kuadrat bukan R aja. Konstanta ini adalah 8,897 eh, 6 kali 10 pangkat 9. Kemudian K itu sama dengan 1/4 pi nol. Sedangkan epsilon nol itu adalah 8,8542 kali 10 pangkat 15 kolom kuadrat per Newton kali meter kuadrat. Nah, sekarang ada dalam besaran fisika itu gaya listrik dan gaya gravitasi. Kalau tadi gaya kolom tadi itu adalah gaya listrik karena gaya yang diakibatkan oleh muatan-muatan. Nah, kalau kita lihat di sini muatan dan massa dari elektron, proton, dan neutron. Kalau elektron itu muatannya negatif, yaitu sebesar satu minus 1,602 1765 kali 10 pangkat minus 19 kolom. Masanya 9,1094 kali 10 pangkat minus 31 kilogram. Sangat kecil ya. Kemudian proton positif, muatan positif 1 koma sorry
1,6021765 kali 10 pangkat minus 19. Masanya 1,67262 kali 10 pangkat minus 7. Kemudian neutron ini sama proton sama dia. Neutron ini kan netral. Besar apa masanya sama tapi muatannya proton ini neutron ini adalah netral. Nah, sekarang di ini kotak yang bawah ini untuk membedakan antara gaya listrik dan gaya gravitasi. Ini yang sebelah kiri adalah gaya listrik. Eh, ini tadi yang K kali E kali minus E atau Q1-nya E, Q2-nya adalah minus E per R kuadrat jarak antara E dan minus E. Kemudian kalau gravitasi itu ada Fg sama G kali M1 kali M2 kali per R kuadrat. Besar G itu sendiri 6,67 ke 10 power minus 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Kalau yang gaya listrik itu 8,96766 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Jadi yang ini dalam satuan muatan kalau listrik, yang ini dalam satuan massa yaitu kilogram. Nah, ini contoh soalnya kalau tentang hukum kolom ini. Jadi ada dua buah muatan, masing-masing besarnya itu adalah 0,05 mikrokolom. Jarak antara muatan satu dengan muatan dua adalah 10 cm. Maka untuk menentukan besarnya gaya yang dilakukan oleh satu muatan pada muatan lain. Kemudian jumlah satuan muatan dasar pada masing-masing muatan. Jadi kalau ini menggunakan hukum kolom tadi atau rumusnya, yaitu F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat, yaitu 9 kali 10 pangkat 9, K itu, kali Q1 sama Q2 per 0,1 kuadrat dalam 1 meter. Hasilnya adalah 2,25 ke 10 pangkat minus 3 Newton. Jadi ini sungguh sangat kecil sebenarnya. Per 1000 Newton. Kemudian untuk jumlah satuan muatan dasarnya adalah Q sama dengan N kali E. Atau yaitu Q per E sama dengan 0,05 ke 10 pangkat minus 6 per elektron, muatan elektron 1,6 ke 10 pangkat minus 19. Hasilnya adalah 3,12 kali 10 pangkat 11. Nah, itulah jumlah satuan muatan daripada muatan tersebut. Nah, ini contoh soal ada 3 buah muatan titik, Q1, kemudian Q2, dan Q0. Nah, kemudian jaraknya 2 meter, ini seperti yang digambarkan di ilustrasi ini. Tentukan gaya total pada Q0 akibat Q1 dan Q2. Nah, jadi Q0 ini apa, menderita gaya dari Q1 dan Q2 itu yang harus kita hitung. Oke, kita hitung satu-satu ya. F1 karena 0, sorry, F0 karena 1 adalah Q1 Q0 per R10 kuadrat. Kemudian F0 karena Q2 itu K kali Q2 kali Q0 per R2 dengan 0 kuadrat. Hasilnya adalah minus 0,799 mikronewton. Totalnya yaitu gaya yang diakibatkan oleh muatan 1 ditambah dengan akibat muatan 2. Dijumlahkan itu hasilnya adalah minus 0,432 mikronewton. Berarti kalau minus itu gaya tersebut masih kalah oleh gaya muatan itu sendiri. Nah, ini untuk membandingkan kita dengan energi potensial listrik dengan energi potensial pada gravitasi. Sama-sama merupakan energi potensial. Jadi kalau listrik yang sebelah kiri itu yang pakai E atau medan listriknya
Kemudian G itu medan magnet, sorry, medan gravitasi yang sebelah kanan. Jadi yang namanya medan gravitasi, medan listrik itu akan mempengaruhi kecepatan daripada gerak suatu elektron atau suatu benda lah kalau di gravitasi itu suatu benda. Nah, di sini kita tahu bahwa gravitasi bisa menjadi penghambat dan juga bisa menjadi pemercepat. Begitu juga dengan medan listrik ini. Tergantung arahnya. Kalau dia sama dengan arah gaya gravitasi atau gaya medan listrik, maka dia akan eh, lebih besar pengaruhnya. Tapi kalau melawan dia akan menghambat kalau arahnya itu melawan. Energi potensial listrik adalah eh, gaya yang diberikan kepada muatan negatif karena gaya kolom yang berlawanan arah. Jadi karena gaya kolom itu sendiri sudah ada, kemudian kita membentuk gaya baru yang melawan itu, maka itulah gaya daripada energi potensial listrik. Jadi sebenarnya dia listrik itu sudah ada posisinya, kemudian kita berusaha memisahkannya untuk mengangkatnya ke tempat lain. Jadi usaha yang digunakan itulah namanya energi potensial untuk memindahkan muatan dari satu tempat ke tempat yang lain. Maka semakin besar energi potensialnya adalah semakin mudah untuk memindahkan elektronnya. Makanya tegangan pun seperti itu. Ketika makin besar tegangan listriknya, maka makin mudah arus mengalir atau makin besarlah arus mengalir pada rangkaian listrik itu. Ini mengenai energi potensial listrik, usaha yang dilakukan W pertambahan energi potensial. Artinya energi potensial listrik adalah usaha yang dilakukan gaya kolom untuk memindahkan muatan uji positif Q aksan dari suatu titik ke titik lainnya. Jadi memindahkan muatan pada eh, peralatan atau muatan listrik dari satu titik ke titik yang lain. Itulah energi potensial daripada listrik. Ada potensialnya sendiri, atau kategori potensialnya lebih ke tegangan. Energi potensial persatuan muatan uji. Jadi bedanya kalau energi potensial listrik tadi dia secara bersama-sama, kalau energi potensial, potensial listrik itu sebiji atau satu buah yang dipindahkan. Berapa energi yang dibutuhkannya? Itulah potensial listrik. Kemudian ada arus dan hambatan listrik. Nah, jadi arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang disebabkan dari pergerakan elektron-elektron. Jadi elektron tadi kan kalau bergerak, dia akan menghasilkan arus listrik. Dan arus itu adalah berapa muatan per detik, itulah arusnya. Kemudian ada hambatan. Kalau hambatan itu adalah dia eh, terbuat dari bahan-bahan yang elektron terluarnya itu tidak ada. Maka dia akan menghambat. Ditekan pun dia dengan eh, banyaknya elektron dari luar, dia tidak akan konduksi. Karena apa? Karena dia tidak ada elektron pada kulit terluarnya. Itulah bentuk daripada hambatan. Jadi seperti arus listrik juga bisa dihambat, bagaimana seperti arus sungai, arus air juga bisa dihambat, maka arus listrik pun bisa dihambat dengan nilai tahanan atau hambatan tertentu. Ini dia hukum Ohm bahwa tegangan pada satu titik itu, bukan, tegangan pada kedua ujung itu sama dengan arus dikalikan dengan hambatan dari kedua ujung tersebut. Nah, itu hukum Ohm. Jadi kalau ada suatu titik seperti ini dalam gambar ini huruf V ini, maka ada arus yang mengalir pada R dikalikan dengan R itulah tegangan pada
kedua ujung V tersebut. Kemudian ada hukum Kirchhoff juga. Hukum Kirchhoff ini menyatakan arus itu dia bisa berpencar atau berubah arah, tapi tidak akan berkurang di mana-mana ya. Dia akan tetap di situ sampai dia menuju ke satu titik positif atau negatifnya. Jadi arus itu aliran elektron, dia akan menuju titik positif, maka semakin uh, arus listrik itu akan semakin besar. Dan dia kalau dibagi, berpisah, dia akan tetap jumlahnya akan sama. Itulah hukum Kirchhoff itu. Makanya sigma I masuk titik cabang sama dengan sigma I keluar titik cabang. Ini hukum Kirchhoff 2. Nanti kalian bisa baca lagi. Kemudian rangkaian seri resistor adalah yang dipasang secara seri antara ujung-ujungnya dipasang pada kutub yang berlawanan. Positif dimasukkan ke negatif, negatif masuk dengan positif. Nah, ini rangkaian seri. Berbeda dengan rangkaian paralel itu positif dengan positif, negatif dengan negatif dihubungkan. Cara mencari nilai tahanan total itu berbeda antara paralel dengan seri. Kalau seri itu tinggal ditambahkan, kalau paralel di seperkan. Seper R total sama seper R1 tambah seper R2 tambah seper R seterusnya, seper N. Oke, ini. Nah, kemudian kita masuk ke medan magnet. Medan magnet ini dikemukakan oleh Hans Christian Ørsted. Jadi medan magnet mirip dengan medan listrik tadi. Jadi bentuknya juga akan melingkar. Kemudian magnet juga yang kutubnya sama, dia akan saling tolak menolak, dan kutub yang berbeda akan saling tarik menarik. Bentuknya pun sama seperti tadi. Nah, ini hukum Faraday. Ini hukum yang harus Anda pahami sebagai orang elektro. Karena hukum inilah akan menjelaskan mengenai energi listrik dari pembangkit-pembangkit listrik ataupun ketika ditransmisi, transformator dan lain sebagainya semua menggunakan prinsip daripada hukum Faraday ini. Ini ilustrasi hukum Faraday seperti yang di kiri. Ketika dia medan magnetnya masuk ke dalam kumparan sehingga terjadi perubahan medan magnetnya, maka akan menimbulkan arus listrik. Jarumnya akan bergerak gitu. Tapi kalau dia tidak terjadi perubahan medan listriknya, maka dia tidak akan bergerak. Makanya rumusnya itu adalah epsilon sama dengan minus N kali D flux per Pak dt. izin Pak habis. Oke, masih 11:02 ya. Oke, saya jelaskan sedikit lagi. Jadi di sini ada tanda D flux. D flux ini menyatakan bahwa terjadi perubahan. Perubahan atau pergeseran. Makanya flux yang bergeser, yang berubah itu akan menghasilkan tegangan listrik yang di sini disimbolkan dengan epsilon. N ini banyak lilitan daripada kumparan ini. Makanya harus ada, inilah prinsip utama daripada menghasilkan atau generating energi listrik, adanya perubahan fluksi magnet pada penghantar akan menyebabkan tegangan pada kedua ujung penghantar tersebut. Oke, saya kira demikian pembahasan kita mengenai listrik magnet. Silakan Anda cari bahannya untuk Anda baca mengenai listrik magnet ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Sekali lagi saya mau absen. Saya akan screenshot ya. 1, 2, 3. Bismillah. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.